Jadi mizan itu timbangan. Seluruh amal yang dilakukan oleh manusia, oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala ini besok akan ditimbang di alam akhirat. Di mana letaknya mizan itu? Mizan itu letaknya amamal arsy, di depan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cangkoknya mizan sebelah kanan itu berdiri malaikat Ridwan, khazilunul jannah. Malaikat Ridwan niku termasuk napa nggih juru kuncine swarga, yang dibantu oleh para malaikat, wa ma'ahu al-hulal wal buraq, dan didampingi oleh perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Kemudian juga disiapkan buraq untuk nanti dipakai kendaraan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda kaffatihi al-yusra takumu zabaniyah. Di cangkoknya mizan, timbangan yang sebelah kiri, berdirilah malaikat zabaniyah ingkang ma'aha as-salasil wal aghlal, ingkang dilengkapi dengan rantai-rantai dan belenggu yang nanti akan dipakai untuk mengikat orang-orang yang mau masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia nanti, Bapak Ibu, hamiluna auzarahum wa hasanatahum, akan membawa seluruh dosa-dosa yang ia lakukan, membawa wa hasanatahum, seluruh amal-amal yang amal baik yang ia lakukan, waqifina indal mizan, mereka berdiri di tengah persis timbangan amal itu. Ketika seseorang berdiri di tengah mizan itu, maka ada malaikat yang bertugas, summa yunadil munadi. Kemudian malaikat yang bertugas untuk menyampaikan pengumuman, bunyinya begini, ya ayyuhan nas unzuru ilal mizan fa innahul an yuzanu amalu fulan bin fulan. Manusia, hai manusia, silahkan semuanya melihat, pandangan kalian lihatlah semuanya ke timbangan. Sekarang ini sedang ditimbang amalnya fulan bin fulan, amalnya Ahmad bin Ali. Jadi satu persatu seseorang itu nanti akan ditimbang dan disaksikan oleh seluruh manusia di alam ini. Oleh karena itu, ya, kita di dunia ini khudzizada kamilan, bawalah bekal yang sempurna, karena nanti timbangan amal kita itu akan disaksikan oleh seluruh umat manusia ini. Ada salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mau menuju ketimbangan amal, ternyata umatnya Nabi Muhammad, salah satu umatnya Nabi Muhammad ini, buku catatan amalnya itu luar biasa. Tis'atun wa tis'una sajlan,
ada 99 buku catatan amal jeleknya. Satu buku catatan amal itu kalau dibuka lebarnya seluas pandangan mata yang tidak ada batasnya. Ya. Kemudian salah satu dari umatnya Nabi Muhammad itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yaqulullahu ta'ala ya abdi hal tunkiru mimma fi hadhihi sajalat. Hei hambaku, apakah kemudian engkau mengingkari seluruh catatan-catatan yang ada di dalam buku yang engkau bawa yang jumlahnya ada 99 itu? Awil katibun yaghlizun, atau mungkin para malaikat itu salah mencatat amal jelek engkau ya hambaku. Kemudian fayaqulul abdu la ya rabbi, seorang hamba itu matur kepada Allah Subhanahu wa taala, mboten saestu mboten Gusti, kula mboten mengingkari seluruh catatan amal yang ada di buku catatan amal saya. Ana qad fa'altuhu fid dunya, seluruh amal yang tercatat niku semuanya telah saya lakukan di dunia. Niku dia mengakui betul di hadapan Allah kalau dia melakukan kesalahan di dunia itu. Tsumma yaqulullahu ta'ala ya abdi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya itu, beliau ngendikan ya abdi laka indi hasanatun, engkau dengan pengakuanmu itu engkau mendapatkan satu kebaikan dariku. Inilah pentingnya Bapak Ibu, jadi mengaku bahwa diri kita ini memang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, itu penting. Termasuk ini ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ini betul-betul mengakui kalau dirinya itu telah melakukan kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ana la uzlimukal yaum, sekarang ini saya tidak akan menyiksamu hei hambaku. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang betul-betul mengakui dirinya penuh dengan kesalahan. Wa yukhrijullahu warakatan miqdara usbu, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan warokoh, kertas sebesar jari tangan ini. Wa alaiha maktub asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang di kertas sebesar jari tangan itu ada tulisannya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa yaqulullahu ta'ala ya abdi ma farraqta fi hadhihi dunya hadhil kalimat, hei hambaku, engkau selama hidup di dunia tidak pernah melepas syahadat ini. Syahadat ini tetap engkau pegangi meskipun dosa-dosamu banyak sekali. Sampai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, syahadatnya, keimanannya kepada Allah itu masih tetap menempel pada dirinya.